Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang amalan istimewa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu akan bertepatan tanggal 28 Mei 2025. Apa sih amalan-amalan itu dalam 10 hari itu? Ini akan dibahas oleh Al-Habib Ridho Al-Hamid. Maka dari itu mari kita sama-sama simak dalam video kali ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita diberikan panjang umur, sehat afiat dan taufik sehingga kita bisa masuk pada 10 malam pertama yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari-hari ini sebagaimana sudah banyak diterangkan oleh guru-guru kita bahwa hari-hari ini adalah afdalul ayamid dunya, hari terbaik sedunia, ya 10 hari ini sampai lebaran Idul Adha. Maka di malam-malam ini kita gunakan untuk beribadah, terlebih lagi jauhkan diri kita daripada perbuatan yang dilaknat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di antara amalan yang paling istimewa yang kita lakukan ada di saat 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Selain kita banyak melakukan ibadah, ada amalan khusus ketika datang hari raya Idul Adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Ma amila ibnu Adam yauma nahar min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah anak manusia beramal pada hari nahar, yaitu hari lebaran Idul Adha, daripada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah hewan kurban. Jadi kalau panjenengan ditanya ketika datang Idul Adha itu amalan apa yang paling afdol Habib? Apa baca Quran, iktikaf, baca sholawat? Boten. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau hari itu datang, yang paling afdol adalah kita menumpahkan darah binatang yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukti daripada kita mengagungkan daripada siar-siarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yu'addim sa'ailallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan daripada siarnya Allah, itu bukti bahwa ada ketakwaan dalam hatinya. Inna taqwa hahuna, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya takwa itu di sini. Kalau panjenengan punya ketakwaan, punya keyakinan, maka kita rela berkorban sebagian harta kita untuk menjemput pahala yang paling besar ketika datang hari nahar, seperti berkorban, sebagaimana itu disampaikan langsung oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan lakukanlah ibadah wanhar, yaitu menyembelih hewan udhiyah atau hewan kurban. Binatang yang disembelih untuk nyelamati anak itu namanya akikoh. Kalau binatang itu disembelih untuk untuk hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, itu nama sembelihannya adalah udhiyah. Kalau kita sembelih pada saat bulan Rajab, itu namanya adalah atirah. Kemudian kalau kita itu sembelih pada saat biasa normal, yaitu sedekah biasa. Dan udhiyah ini hanya terjadi di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Di hari-hari ini yang paling afdol itu menumpahkan darah binatang. Dan kesunahan udhiyah itu, yaitu menyembelih hewan kurban, itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Anas bercerita, gal dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsain amlahain agranin dabahahuma biyadihi karimah wa sammah wa kabbarah wa wada'a rijlahu al-mubarakah ala sifahihima. Dikatakan oleh sahabat Anas, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya bukan menyuruh untuk kita ini mengkorbankan harta kita beli hewan kurban, bukan hanya nyuruh, tapi beliau praktek. Beliau pernah menyembelih hewan kurban, ya, kambing gibas yang itu bertanduk, yang sehat. Kemudian beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Beliau membaca bismillah, beliau membaca takbir, dan beliau meletakkan kaki beliau yang berkah ada di bagian dekat leher daripada binatang itu, lalu disembelih sendiri dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya menyembelih bukan hanya menyembelih kambing,
Tapi Kanjeng Nabi juga melakukan nahar, menyembelih sembelih kepada unta. Kalau unta itu nyembelihnya dengan keadaan berdiri. Tapi kalau embek dan sapi itu disembelih dalam keadaan tertidur binatangnya. Tapi kalau unta dalam keadaan berdiri. Waktu itu Nabi Muhammad SAW beliau menghunuskan pedangnya. Tidak perlu Nabi Muhammad Pak datang ke untanya disembelih, tidak perlu. Untanya yang berebut kepingin lehernya disentuh oleh pedang Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan addimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Perbesar hewan kurban yang akan dikorbankan kepada Allah, karena binatang yang terbunuh karena korban kita kepada Allah Ta'ala nanti di akhirat akan menjadi kendaraan kita. Sehingga hewan-hewan tadi itu, para unta berebut ingin tersentuh leher Nabi Muhammad, pedang Nabi Muhammad, karena mereka berharap ingin menjadi tunggangan dari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad, ada di lokasi. Beliau melihat Nabi Muhammad menyembelih, lalu beliau SAW berhasil pada hari itu menyembelih sebanyak 63 unta. Ketika selesai kejadian itu menangis, fabaka Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menangis karramallahu wajhah. Maka ditanya para sahabat, wahai Imam, kenapa panjenengan menangis? Kamu tahu berapa hewan yang dikurbankan dari sama Rasulullah, yang disembelih sama Nabi? 63 khalas. Itu petanda bahwa itu adalah umur dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang memang punya kecerdasan masing-masing. Maka itu beliau bukan hanya beliau nyembelih kambing, nyembelih unta, tapi beliau juga memerintahkan anaknya Siti Fatimah Zahra ketika datang hari nahar untuk menyembelih. Bahkan anaknya Fatimah disuruh menyaksikan kejadian itu. Bukan kejadian ini hanya terjadi di zaman umat Nabi Muhammad, tapi menyembelih hewan kurban itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Dawud alaihissalam, mengatakan, ya Dawud, ama alimta anna ad-dhahaya hiyal mataya wa anna ad-dhahaya tadfa' balaya wa anna ad-dhahaya tamkhul khataya. Dikatakan Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Daud, Daud, kamu tahu tidak bahwa binatang korban yang kita korbankan itu hiyal mataya, akan jadi kendaraan. Wa annaha tadfa' balaya, orang yang mengorbankan binatang akan memberikan keamanan kepada wilayahnya, akan ditolak bala oleh Allah Ta'ala. Wa anna ad-dhahaya tamkhul khataya, dan sesungguhnya hewan kurban yang dikorbankan tamkhul khataya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, ketika darah itu menumpah, tetesan binatang yang pertama kali menetes ke bumi karena korban yang kita berikan kepada Allah Ta'ala, sejak tetesan pertama binatang tadi itu, orang yang berkorban dosanya model apa saja, mulai dia balik sampai hari tersebut bersih, tidak punya dosa di hadapan Allah. Makanya kesempatan besar. Panjenengan yang uangnya di ATM 20 juta dikeluarkan 2.500.000 berat, mana hatinya yang ada takwa sama Allah ini? Kecuali kalau memang orang itu tidak punya. Kalau orang itu mau nekat akan diganti. Tidak ada sedekah itu berkurang harta, akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ikhwani, ya, bagi yang memiliki kelebihan rezeki atau yang memaksakan dirinya karena dia tahu bahwa ini adalah hal yang perlu, atau yang belum pernah berkorban, maka hendaknya berkorban supaya mendapatkan pahala yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang sudah korban tahun lalu, gimana Beb? Apa tahun ini tetap korban? Sunnah kurban itu berulang setiap tahun. Ya takarrur bitakarrur sinin. Setiap tahun sunnah nyembelih kambing. Saya tahun kemarin sudah nyembelih Beb. Tahun ini gimana? Ya nyembelih lagi. Tahun depan panjang umur, nyembelih lagi. Bukan berarti sudah satu kali selesai. Enggak, ada rezeki lagi tahun ini kita korban, ada lagi korban. Karena itu kesunahan ada terus setiap tahunnya. Dan kejadian ini hanya terjadi di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Demikianlah video mengenai tentang amalan keistimewaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dijelaskan oleh Al-Habib Ridho Al-Hamid. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.